Jamaah kemarin kita ke museum ya, sehingga kita tahu bagaimana proses pembangunan Masjid Nabawi, bagaimana rumah Nabi SAW. Baik, ana mau tanya Bang Agung ini, setelah melihat tadi kebayang nggak tentang bagaimana Nabi dimakamkan SAW? Masya Allah Ustaz, setelah kita pergi ke museum itu, kita dapat memaknai dan tahu cerita Nabi itu dari pertama di Madinah sampai ke Mekah, Ustaz. Apalagi tentang sejarah, tentang bagaimana berdirinya masjid ini, Ustaz. Dan kita ketahui bahwa ternyata kuburan Nabi itu tidak di dalam masjid, tapi di rumah masjid. Namanya kamarnya Aisyah. Masya Allah. Iya, kamarnya Aisyah. Barakallahu fikum. Tapi ana mau tanya sama Abang sekarang. Nah, pertanyaannya, ada berapa lapis menuju ke kuburan Nabi SAW? Ada Mic-nya, maaf. yang pertama itu tembok yang di depan itu Ustaz, yang hijau itu tembok Pagar tuh, pagar hijau tuh. Ya, pagar hijau. Lalu ada yang bangunan yang segi lima. Yang segi lima. Yang segi Oke, lima. terus Lalu ada kuburan Nabi. kamarnya Aisyah. Kamar Aisyah. Kamarnya Ya. Aisyah. Kamar Aisyah, betul. Itu kan berarti 3 lapis kan? Kayak itu. Nah, kasih ke lapis. Bang Andri yang mau tanya sekarang. Gimana susunan kuburannya Nabi SAW sama Abu Bakar sama Aisyah? Ya. Kan ada 3 kuburan, sama siapa? Sama Umar. Jadi kan bertiga, Ustaz. Ya. Jadi Nabi Muhammad dulu, lalu di sebelahnya ada Sayyidina Abu Bakar. Sejajar dengan bahu pundak Nabi SAW. ya, Nabi SAW. Habis itu Umar, dan di Umar luar sejajar sama apanya Nabi SAW? Kaki. Sama kaki atau sama pinggangnya Abu Bakar ya? Dan yang menariknya kemarin Ustaz bawa ke Baki itu ternyata sejajar juga dengan Utsman Affan dari Baki sana. Yang di Baki. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, ana mau tanya lagi nih, Bang. Masya Allah. Kegambar enggak bagaimana rumah-rumah istri Nabi pada waktu itu? Masya Allah. Ana nggak tanya sama beliau, soalnya bahaya. Masya Allah. Beliau bilang, biar inget mati aja, Bang. Kan tanyain kubur. Insya Allah, Ustaz. Kebayang, Ustaz. Ada beberapa rumah yang dibangun oleh Nabi. Kalau nggak salah ada sekitar 9 kamar, Ustaz. Taib. Kamar ya, seperti kamar. Baik. Iya. Masya Allah. Taib. Ana mau tanya. Masya Allah. Billy. Sini. Pegang Billy. Antum jangan bilang 4 lagi, Billy. Taib, Ana mau tanyakan. Billy kemarin sudah ke museum ya. Baru saja kita salam kepada Nabi SAW. Apa yang Billy rasakan ketika mengucapkan salam kepada Rasul SAW? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama sangat sangat bahagia dan bangga sekali pastinya bisa mengunjungi ke makam Rasulullah SAW. Dan yang paling penting, kita sebagai umatnya, kita selalu mendoakan yang terbaik dan kita menjadi manusia yang lebih baik lagi untuk mengikuti jalannya Rasulullah SAW gitu, Pak Ustaz. Baik, Nabi dikuburkan di mana? Di rumah. Rumah Nabi itu ada 2 bagian kan? Ada kamar, terus ada kayak teras gitu ya. Nah, Nabi dikuburkan di mana? Di kamarnya Aisyah atau di teras? Di teras. Di kamar. Di teras. Di mana ini? Teras kan? Di teras. Berpindah tempat. Nggak dipindah. Jadi Nabi SAW ketika sakit itu di atas ranjangnya yang dekat sama pintu yang ke masjid ya. Sehingga yang dilakukan itu ranjangnya diangkat kemudian digali di bawah situ. Baik, barakallahu fikum. Tanya. Nah, pertanyaan selanjutnya masih ini supaya ilmunya nempel tuh. Baik, sebelah sini biar mepet. Pertanyaan selanjutnya, kubah yang hijau ini posisinya di atas apa? Di atas rumah Aisyah. Di atas rumah Aisyah? Iya, radhiyallahu anha. Apa di atas pagar hijau? Di atas pembatas pagar hijau. Ya. Banyak orang berpikir kan kubah ini di atas kuburan Nabi SAW langsung. Enggak, jadi di atas pagar hijau. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Taib, pertanyaan yang terakhir. Sebelum kita berjalan, Bapak. Nah, bahaya ini. Taib, Nabi SAW meninggal hari apa, dimakamkan hari apa? Masya Allah, Nabi Muhammad Allahumma sholli wa sallim. Meninggal di hari Senin ya, dan dimakamkan di hari Kamis. Kenapa kok lama ya Ustaz? Ya, pertanyaannya, kenapa Nabi SAW dimakamkan di Baqi? Karena pesan Nabi, beliau meninggal
Itu dimakamkan di tempat beliau meninggal. Ah, itu ceritanya Abu Bakar datang ya. Kemudian ketika mereka ribut, Abu Bakar menyampaikan bahwasanya Nabi SAW itu dimakamkan di tempat beliau meninggal dunia. Kalau bicara lama, karena umat Islam sedang shock ya, dapat musibah itu. Umat Islam juga belum punya pemimpin pada waktu itu. Dengan meninggalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang sholat jenazah kemarin kan disebutkan, sholat jenazah itu satu-satu, nggak berjamaah. Belum boleh. Ya, sholat jenazah. Bingung mereka semua. Belum ada. Mereka bingung semua. Seperti itu. Nah, sudah. Anak mau tanya sama yang kecil nih. Kemarin ikut ke museum. Ikut. Nah, ngelihat bagaimana Masjid Nabawi di zaman Nabi dulu Ya. terbuat dari apa? Mic-nya dipegang. Tembok kayu. Tembok tanah, temboknya. Tanah, temboknya. Kemudian awalnya ngadep kemana? Awalnya ngadep Masjidil Aqsa. Iya. Kemudian berapa bulan kemudian ngadep ke Masjidil Haram? Ingat apa enggak? 16 atau 17 bulan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini anak mau tanya sama Muad. Pegang Muad. Muad, pegang. Pegang Muad. Pegang Muad. Nah, Muad kemarin ke museum. Iya. Iya. Lihat apa Muad di museum? Lihat apa? Kan lihat banyak yang dilihat Muad. Apa yang dilihat sama Muad? Jangan. Perjalanan hijrahnya Nabi SAW. Ngelihat kemarin. Senang nggak Muad? Insya Allah mudah-mudahan jadi pengikutnya Nabi. Kepingin ngikutin Nabi nggak? Bener? Ya. Bilang ya Allah. Ya Allah. Mudah-mudahan Muad Mudah-mudahan dimasukkan surga masuk ke surga. sama Nabi SAW. Sama Nabi SAW. Amin. Barakallahu fikum. Nah, ini adalah orang nggak ikut kemarin, belum ikut. Jadi insya Allah gimana? Iya, jadi manfaat ke museum itu jamaah memberikan kepada kita informasi yang lengkap ya tentang bagaimana pembangunan Masjid Nabawi, bagaimana dimakamkannya Nabi SAW, sehingga kebayang ketika kita salam kepada Nabi SAW, posisi kita ini di mana sekarang sebenarnya. Barakallahu fikum. Jadi yang lainnya insya Allah berangkat ke museum. Assalamualaikum.